Selamat jumpa Sobat PIK, Pelita Iman Katolik yang terkasih. Kali ini bersama saya, Pastor Andreas Rumayar dari Universitas Katolik de la Salle, Manado. Selamat memasuki masa Prapaskah. Sahabat terkasih, masa Prapaskah bagi kita umat Katolik, kita langsung berpikir, langsung terdorong untuk merenungkan persiapan-persiapan kita menyambut Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi tahukah saudara bahwa Prapaskah ini sendiri memiliki arti yang sangat dalam dan sangat indah untuk direnungkan. Saya tertarik untuk berbagi dengan Anda semua pada kesempatan ini tentang istilah Prapaskah dalam versi bahasa Inggris yang lebih dikenal orang dengan istilah Lent season. Prapaskah atau Lent, kalau orang bertanya kenapa diberi nama atau disebut Lent, saya bisa menjawabnya dengan merujuk kepada 3 hal. Yang pertama, Lent dalam tradisi orang-orang Eropa, lebih khusus orang-orang Jerman, ketika mendengar istilah Lent, mereka akan langsung terpikir tentang spring season atau spring time. Itulah musim semi. Musim semi yang kalau di wilayah Eropa umumnya jatuh pada bulan Februari sampai bulan Mei, dan orang akan mempersiapkan untuk masuk ke dalam musim summer. Dan apa yang terjadi pada springtime itu, kita bisa menemukan ada bunga-bunga yang bermekaran, ada daun-daun baru yang muncul dari pucuk-pucuk tumbuhan yang tadinya kering dan tidak berdaun. Itulah maksudnya. Pertama, masa Prapaskah saudara berarti musim semi baru. Musim semi bagi kita semua umat beriman. Akar dari setiap tumbuhan akan masuk jauh lebih dalam ke dalam tanah untuk menemukan nutrisi baru yang dapat menumbuhkan daun baru, bunga baru, bahkan buah baru. Demikianlah masa Prapaskah juga kiranya menjadi bagi kita musim semi baru yang menguatkan akar rohani kita, yakni hati, jiwa, dan roh kita, untuk menemukan nutrisi ilahi yang menyegarkan kita sehingga mampu bertumbuh, mampu berbuah, dan mampu memaknai kehidupan kita. Istilah Lent yang kedua, saya tertarik untuk merujuk dari bahasa Latin. Ada satu istilah dari bahasa Latin, itulah lente, yang sering diterjemahkan dengan perlahan-lahan atau slowly, slow down. Saudaraku terkasih, Lent, masa Prapaskah, mengajak orang untuk mengingat rangkaian kehidupan yang luar biasa yang ternyata sadar atau tidak telah diisi dengan rupa-rupa kegiatan yang terlalu sibuk, terlalu padat. Orang berjalan sedemikian cepat, waktu terasa bergulir begitu cepat, sehingga orang lupa akan dirinya, lupa akan sesama, bahkan lupa akan Tuhan. Lente mengajak kita untuk slow down dalam kehidupan ini. Gereja mengingatkan kita juga bahwa masa Prapaskah adalah masa retret agung. Retret itulah saat orang mengundurkan diri, menyepi sejenak dari rutinitasnya. Supaya apa? Supaya dia boleh mendengarkan suara Tuhan, supaya dia boleh juga melihat apa yang selama ini kurang jelas diperhatikan, supaya dia boleh mendengar apa yang selama ini samar-samar diberitakan. Ada kejelasan, ada hal yang lebih terang benderang untuk ditemukan, dan dengan perlahan-lahan memasuki relung hati, orang akan menemukan yang namanya kebijaksanaan. Itulah makna yang kedua, Lent, yang berarti slow down, perlahan-lahan untuk menemukan kebijaksanaan ilahi. Yang ketiga saudara, Lent dalam bahasa Inggris sendiri sebenarnya adalah bentuk past tense dari lend, yang berarti meminjamkan. Makna yang sangat dalam dan sangat indah dari pengertian ini saudara.
Lent atau masa Prapaskah mengingatkan kita bahwa apa yang kau miliki, apa yang tengah kau usahakan, apa yang telah kau raih, bahkan kebijaksanaan, pengetahuan yang dimiliki, yang digumuli selama ini, itu bukan milikmu sendiri. Itu adalah pinjaman. Dan yang meminjamkan itu adalah Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kasih. Dia meminjamkan, Dia mempercayakan supaya orang menggunakannya, memanfaatkannya dengan bijaksana. Dan sebagai suatu pinjaman, sebagai suatu pemberian dari Allah, suatu waktu harus dikembalikan, suatu waktu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu masa Prapaskah mengingatkan kita apa yang sudah kita miliki, talenta, bakat, pengetahuan, kekayaan, dan segala sesuatu yang menjadi kekuatan manusiawi kita. Saudara ingat bahwa itulah pinjaman Allah untuk kita pakai sebijaksana mungkin. Suatu waktu, cepat atau lambat, dalam masa ini pun Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dipinjamkan itu. 3 pengertian ini, saudara, semoga menghantar kita jauh lebih dalam ke dalam masa Prapaskah ini, menyegarkan iman kita, membuat kita berjalan dengan penuh perhatian, slow down dalam kehidupan ini untuk menemukan kebijaksanaan ilahi. Dan karena itu sadar bahwa semua yang diberikan Tuhan ini adalah pinjaman dan kita wajib mengembalikannya pada waktunya. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam mengisi masa Prapaskah ini menjadi semakin berbuah, semakin berarti, semakin bermakna untuk mencapai Paskah keselamatan kita semua. Tuhan memberkati saudara semua. Istilah Lent yang kedua, saya tertarik untuk merujuk dari masalah ini. Salah satu istilah dari masalah ini adalah Lent yang sering digunakan mengajak orang untuk mengingat rangkaian kehidupan yang luar biasa yang ternyata sadar atau tidak, tradisi dan ritual kegiatan yang selalu hidup, selalu padat, orang berjalan hidup yang cepat, waktu terlalu berguna cepat, sehingga orang lupa akan dirinya, lupa akan Lent mengajak kita untuk slow down dalam kehidupan ini. Gereja mengingatkan kita juga bahwa tentang istilah Prapaskah dalam versi bahasa Inggris yang lebih dikenal orang dengan istilah Prapaskah atau Lent. Kalau orang bertanya kenapa diberi nama atau disebut Lent, saya bisa menjawabnya dengan merujuk kepada 3 hal. Yang pertama, Lent